Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yuliani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya pada subtopik 3 mengenai profiling peserta didik. Oke, hal awal yang harus kita ketahui untuk melaksanakan profiling peserta didik, kita harus mengetahui panduan observasi karakteristik peserta didik. Nah, di sini ada 12 sub yang harus diketahui. Yang pertama, etnik. Yang kedua, kultural. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, minat belajar. Yang kelima, perkembangan kognitif. Yang keenam, kemampuan awal. Yang ketujuh, gaya belajar. Yang kedelapan, motivasi belajar. Yang kesembilan, perkembangan emosi. Yang ke-10 perkembangan sosial, yang ke-11 perkembangan moral, dan yang ke-12 yang terakhir yakni perkembangan motorik. Nah, kita akan memasuki pada hasil analisis data. Hasil analisis data ini akan merangkum laporan-laporan dari hasil observasi yang telah saya lakukan pada proses pembelajaran di kelas. Nah, saya di sini menemukan 2 peserta didik yang bermasalah. Yang pertama yaitu seorang anak perempuan yang lahir dari ayah yang bekerja sebagai kuli bangunan dan ibu yang bekerja sebagai buruh les Citra Raya. Anak ini merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan anak ini merupakan tipe anak yang manja karena beliau adalah anak terakhir. Perkembangan fisiologis dari anak ini cukup bagus karena tubuh, tinggi badan, kemudian panca indera itu berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan anak-anak pada umurnya. Kemudian perkembangan psikologis, kognitif, emosional, moral, dan psikososial itu juga cukup bagus. Namun kognitif itu masih agak rendah. Mengapa demikian? Karena kurangnya motivasi belajar siswa untuk melakukan pembelajaran ketika guru menerangkan pembelajaran. Ini berkaitan langsung dengan motivasi belajar siswa ya. Dan motivasi belajar siswa ini juga dilatar belakangi karena guru yang masih menggunakan pembelajaran paradigma lama yang masih memusatkan pada pembelajaran teacher center. Kemudian peserta didik yang pertama ini berasal dari suku Melayu, ayah dan ibunya. Kemudian status sosial menengah karena ayah dan ibunya juga bekerja. Kemudian untuk uang saku yang diberikan oleh ibunya kepada anak ini itu di atas rata-rata 20.000. Mengapa demikian? Ya karena alasan tadi, karena anak ini manja. Kemudian minat dan gaya belajar. Minat dan gaya belajar anak ini merupakan minat belajarnya itu bergaya kinestetik. Mengapa demikian? Karena anak ini lebih banyak bergerak. Anak ini lebih suka untuk melakukan pembelajaran yang melibatkan langsung peserta didik. Jadi di sini saya merancang RPP atau modul yang berbasis PJBL atau Project Based Learning, di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dan peserta didik itu diarahkan untuk membuat suatu proyek yang nantinya akan dipresentasikan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi pembelajaran PJBL ini merupakan pembelajaran yang menurut saya akan efektif digunakan oleh peserta didik pertama ini, karena peserta didik pertama ini lebih menekankan pada pembelajaran yang melibatkan
keaktifan bergerak mereka. Oke, kita memasuki pada peserta didik yang kedua. Peserta didik yang kedua ini merupakan seorang anak perempuan yang tinggal bersama ayah sambung dan ibu kandungnya. Ayah sambungnya ini bekerja sebagai kuli buruh, sedangkan ibu sambungnya ini bekerja sebagai cleaning service. Nah, anak ini merupakan anak pertama dari ayah dan ibunya yang sudah broken home. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, ayah kandungnya ini memiliki 3 istri. 3 istri yang sekarang dan beliau ini memiliki 5 anak. Jadi peserta didik ini memiliki 5 adik dan ditambah lagi dengan adik dari ayah sambungnya itu ada 2. Jadi ia memiliki 7 orang adik. Nah, untuk perkembangan fisiologis anak ini itu sudah sesuai dengan anak-anak pada umumnya. Kemudian untuk perkembangan psikologis yaitu kognitif, emosional, moral, dan psikososial, anak ini juga lumayan bagus. Namun pada segi kognitif anak ini juga kurang motivasi belajarnya. Mengapa demikian? Karena anak ini terlihat sangat lelah karena ketika di rumah anak ini diperintahkan oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang masih kecil, karena ibunya itu harus bekerja sebagai cleaning service dan bekerjanya itu sampai sore, sehingga ia tidak ada waktu untuk bermain dengan teman sejawatnya, untuk belajar. Waktunya itu hanya digunakan untuk menjaga dan merawat adik-adiknya, sedangkan ibu dan ayahnya itu harus mencari rezeki untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada etnik dan kultural, beliau ini berasal dari suku Melayu. Kemudian status sosial, boleh saya katakan itu masih di menengah ke bawah, karena dapat dilihat dari pekerjaan ayah dan ibunya, dan juga ketika di sekolah anak ini merupakan anak dengan penampilan yang agak kucel karena baju dan jilbabnya itu sudah berantakan, warnanya juga sudah kusam dan sering menggunakan baju yang tidak rapi. Kemudian minat dan gaya belajar anak ini itu saya bilang kinestetik. Mengapa demikian? Karena anak ini lebih suka pembelajaran yang melibatkan langsung peserta didik. Dengan melibatkan langsung peserta didik, anak ini dapat bereksplorasi dan melupakan masalah-masalah yang ada di rumahnya. Masalah untuk menjaga adiknya, masalah ketika merawat adiknya, dan lain sebagainya. Jadi ketika proses pembelajaran yang menarik itu, peserta didik dapat mengambil ilmunya dan dapat menarik kesimpulan atas proyek-proyek yang ia buat. Jadi saya merancang modul atau rencana pembelajaran yang berbasis model pembelajarannya yaitu PJBL, untuk menarik motivasi belajar siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa tersebut. Yang ketiga, status sosial. Peserta didik tentunya memiliki status sosial yang berbeda-beda di setiap kelasnya. Peserta didik itu bervariasi status ekonomi dan sosialnya yang menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Nah, perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi yang menjadi penghambat peserta didik dalam proses belajar kelompok. Hal inilah yang keempat, minat belajar. Di sini peserta didik memiliki minat belajarnya sendiri-sendiri. Ada yang minat belajarnya tinggi, ada yang minat belajarnya sedang, dan ada minat belajarnya rendah. Nah,
Seorang pendidik itu harus mengetahui bagaimana minat belajar dari masing-masing peserta didik. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidaknya, ada beberapa indikator dari minat itu sendiri. Nah, indikator minat itu terdiri dari perasaan senang, ketertarikan peserta didik, kemudian perhatian dalam proses pembelajaran, keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, dan manfaat dan fungsi mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini memiliki tingkat yang berbeda-beda antar peserta didik. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan jenis evaluasi atau asesmen yang akan digunakan oleh guru. Nah, kebetulan saya PPG Prajabatan di SMP, jadi pada sekolah menengah pertama itu usianya berkisar 12 sampai 14 tahun. Jadi kemampuan kognitifnya seorang peserta didik dapat diketahui dari umur yang berkisar 12 sampai 14 tahun itu. Sehingga pendidik mampu untuk memperkirakan media, metode, jenis pembelajaran, atau evaluasi yang akan dilakukan oleh seorang pendidik. Yang keenam yakni kemampuan awal. Nah, kemampuan awal ini harus diketahui oleh seorang pendidik. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu melalui pretest atau tes awal, dan teknik non-tes yaitu wawancara. Melalui wawancara dan tes awal ini, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh yakni gaya belajar. Gaya belajar peserta didik di dalam kelas pastinya berbeda-beda. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu gaya belajar visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Yang ke-8 yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar siswa ini kadang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan ada yang berasal dari luar diri sendiri, yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, kadang sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar, yang tidak mudah patah semangat untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang ke-9 yaitu perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu proses pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan dan tidak menyenangkan akan membawa pengaruh sebagai cara kerja otak manusia, dan itu akan berpengaruh pada proses dan hasil belajar. Atas dasar hal ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang, gembira, dan tidak memberikan rasa takut pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajaran sampai akhir. Yang ke-10, perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dapat dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Nah, perkembangan sosial ini dapat diketahui oleh pendidik ketika berada di luar sekolah.
bagaimana hubungannya dengan orang tua, bagaimana hubungannya dengan keluarga, bagaimana hubungan atau interaksinya dengan tetangga dan dengan teman sejawatnya. Yang ke-11 yakni perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal bahasa moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sebagai acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku seseorang. Karena moralitas memiliki kriteria atau nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruknya seseorang, benar salahnya seseorang, pantas atau tidak pantasnya untuk dilakukan, wajar atau tidak wajarnya, layak atau tidak layaknya, dan sebagainya. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik siswa merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir menuju lebih baik. Perkembangan motorik ini terbagi menjadi dua, yakni perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Nah, mari kita bahas yang pertama, yakni mengenai perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar ini merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kemudian yang dinamakan motorik halus itu merupakan gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Dari kedua keterampilan motorik ini penting untuk dikenali dan dipahami oleh guru agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil belajar peserta didik. Baiklah, kita sudah membahas mengenai karakteristik yang harus dipahami oleh guru dalam profiling peserta didik. Nah, di sini saya akan menunjukkan contoh panduan tabel karakteristik peserta didik. Selamat menyaksikan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya, Eva Yuliani. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.